Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali bersama saya tukang sate kampung. Sembari membakar sate, saya akan berbagi tutorial atau menjawab pertanyaan dari teman subscriber kita yang berada di Wonogiri. Itu pertanyaannya adalah, dia ini sudah sekitar 5 bulan jualan, dan ketika dia mendapat saingan, sekarang dagangannya menjadi sepi. Kemarin dia sudah curhat sama saya, dan di sini saya akan mempertegas dan akan meng-share kepada teman-teman apabila mengalami hal seperti ini. Nah, teman-teman, ini saat kita jualan, saat kita membuka warung, tiba-tiba ada saingan atau pedagang baru yang menjadi saingan kita. Nah, kalau saingan kita ini, intinya kalau kita rame, dia rame, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau dia rame, kita sepi, nah itu perlu apa namanya, untuk mencari tahu kenapa dagangan saya bisa sepi. Itu kenapa? Itu dia sudah 5 bulan jualan teman-teman, katanya rame, setelah dapat saingan langsung sepi. Maksudnya masih ada pembeli tapi sepi ya. Misalkan dia hari-hari biasa dia laku itu 1000 tusuk atau 700 tusuk, nah saat mendapat saingan itu 100 tusuk kadang tidak habis. Nah, sekarang saya akan menjawabnya dan saya akan share kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini. Nah teman-teman, kalau kita mendapat saingan, dagangan kita ini sepi, itu banyak faktor yang mempengaruhi ya teman-teman. Faktornya itu apa aja mas? Dan nanti saya akan kasih tahu penyebab-penyebabnya dan saya akan berikan solusinya sekaligus. Sembari kita ngobrol-ngobrol santai, kita merokok agar enak, pikirannya ini langsung cair saat ngobrol, saat mengomong dengan pemirsa. Nah teman-teman, saat mendapat saingan, dagangan kita sepi, itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah warung sampean atau sate sampean itu tidak berdaya di hadapan saingan teman-teman. Tidak berdayanya kenapa mas? Faktor pertama, kemungkinan kalah bersaing secara kualitas atau secara rasa. Nah, ini perlu dipahami ya teman-teman. Jadi sate itu banyak faktor sekali. Kalah secara kualitas juga bisa mempengaruhi sate ayam kita tidak laku. Kalah tak berdaya di hadapan sate ayam yang baru datang. Nah, itu faktor yang pertama. Nah, solusinya gimana mas? Ya solusinya kita harus, kalau mendapat saingan gitu ya teman-teman, kalau bisa, kalau kita sudah mendapat saingan, kita harus cepat-cepat melakukan riset atau mengamati dagangan kita. Jangan kita terlena, jangan membiarkan dagangan kita ini berlarut-larut tak berdaya. Kita harus cepat-cepat melakukan riset, melakukan studi, melakukan apa namanya, pembenahan resep itu tadi teman-teman. Nah itu faktor dan solusinya. Ada juga teman-teman faktor yang mempengaruhi dagangan kamu tak berdaya di hadapan apa namanya, pedagang baru. Itu harga ya teman-teman. Nah, kalah bersaing secara harga ini juga penting teman-teman. Kalah bersaing secara harga itu gimana mas? Kalah bersaing secara harga itu gini ya teman-teman. Misalkan sate ayam kamu ini harganya 12.000, tiba-tiba ada pendatang baru, dia menjual satenya itu 10.000. Nah itu bisa mempengaruhi pelanggan-pelanggan kamu yang biasanya
datang ke warung kamu, dia berpikir seperti ini, wah di sana sate ayamnya murah, nah, seperti itu. Nah, solusinya gimana, Mas? Solusinya saat mendapat saingan yang modelnya seperti itu, kita harus memperbaiki secara kualitas. Yang biasanya kualitas, misalkan satenya kita sudah terlanjur 12.000, harus kita perbesar. Terus cara penyajian harus kita perbaiki. Misalkan penyajiannya hanya menggunakan kertas, sekarang kita beralih, bukan ya, masih menggunakan kertas tapi dilemekin daun pisang, artinya ada kualitas dari segi tampilan. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah solusinya. Jika kalah secara harga, misalkan kalah secara harga, jangan ikut turun teman-teman, nanti susah juga. Mending kita perbaiki satenya, kalau bisa besar-besar. Nah gitu, yang penting masih untung, jangan malah diturunin. Atau dengan promosi seperti ini teman-teman, misalkan kalah bersaing secara harga, teman-teman ini satenya 12.000 tapi es tehnya gratis. Nah seperti itu juga bisa untuk meredam minat calon pembeli. Ada lagi, sate ayam kamu tidak berdaya lagi ya teman-teman. Ini terkait dengan pelayanan. Nah, oh ge. Wah jengrewang. Ge. Nah, lanjut teman-teman, ada tetangga lewat disamperin, jadi kita nyamperin juga. Nah, teman-teman tadi sudah harga sama kualitas. Nah, sekarang yang nomor 3 adalah kalah bersaing juga bisa teman-teman dari pelayanan. Nah, ini teman-teman harus perhatikan juga pelayanannya. Misalkan pelayanannya sampean dirasa kurang memuaskan, harus diperbaiki. Dari segi misalkan kurang gesit, harus gesit lagi. Misalkan kurang ramah, harus ramah. Harus benar-benar melayani pelanggan itu dengan sepenuh hati ya teman-teman. Ketika ada pelanggan datang, teman-teman itu tersenyum dan antusias menanyakan keinginannya. Nah, itu pelayanan yang baik ya teman-teman. Jadi sate ayam kamu enak, sate ayam kamu murah, pelayanannya buruk, tidak laku ya teman-teman. Mas, saya pelayanan buruk kok laku? Nah, karena belum dapat saingan. Kalau dapat saingan ambruk. Nah, gitu. Ada lagi teman-teman, sate ayam kamu tidak berdaya di hadapan saingan kamu. Ya, ini mengenai lokasi. Nah, ini lokasi strategis teman-teman. Jadi sate ayam kamu itu sudah sejajar, kualitas sejajar, harga sejajar, pelayanan sejajar, tapi kalah bersaing secara lokasi, secara tempat atau kebersihannya. Seperti itu ya teman-teman. Misalkan sate ayam kamu ini tempat parkirnya metal itu ya becek seperti itu. Nah, di sana warung sana tempat parkirnya itu semenan, pakai paving, aspalan, jadi orang parkir senang. Nah, itu sudah mempengaruhi minat pelanggan untuk mampir ke warungnya sampean. Jadi tidak serta-merta jualan kalah bersaing langsung kita memvonis dagangan kita resepnya kurang enak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi teman-teman, seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan di sana tadi tempatnya itu halus, terus papingan, semenan, aspalan, kita harus ikutin juga. Kita harus kalau bisa sebaik mungkin lebih dari mereka, lebih dari dia itu. Nah, itu teman-teman, terkadang ini faktor lokasi itu menentukan. Nah, oke teman-teman, sampai di sini penjelasan kita karena ada mbaknya yang datang ini.
Wah, ini boten sadean ya, Mbak. Niki apa jenenge? Niki pesanane wong sampean tak weki wae ya. Tak sukani kanggo kenang. Bumbune urung mateng loh. Wes iki kenang ya. Ini nang. Ah, nih. Astane. Ah. Ya. Ya wes. Lima gak apa-apa. Ah, boten apa-apa. Ya sampean ajeng kesah pundi? Oke. Nggih. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat. Itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.